Bab 315. Chen Ye tercengang ketika dia mendengar suara di kegelapan. Dari kata-kata pihak lain tidak hanya tahu dirinya sendiri. Dia bahkan tahu hubungannya dengan keluarga Jiang. Dia menatap pria berjas itu, tetapi mendapati bahwa dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Dan ada sedikit bahaya di sisi lain. Kekuatannya sangat kuat. Kamu siapa? Suara dingin Chen Ye terdengar. Dia ingin mendapatkan meteorit ekstrateritorial, tetapi selama pria berjas itu masih ada di sana, dia tidak akan punya kesempatan. Satu-satunya cara adalah membunuh orang ini. Pria berjas itu tersenyum dan terlihat sangat anggun dan sopan. Matanya bergerak ke tubuh Chen Ye, dan setelah beberapa detik dia berkata, Chen Ye, tolong mengerti, aku bertanya padamu. Mengenai identitas saya akan memberitahu Anda jika Anda ingin tahu. Saya hanya tamu keluarga Jiang. Saya ingin batu roh ekstrateritorial itu. Jiang Jia Keking. Mata Chen Ye menyusut, dan jejak ketakutan asli berubah menjadi niat membunuh. Meskipun keluarga Jiang di Provinsi Jiangnan adalah keluarga di belakang ibu. Tapi dia sama sekali tidak menyukainya. Batu roh ekstrateritorial itu, dia bertekad untuk mendapatkannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia mengepalkan pedang pembunuh naga di tangannya dengan erat, darah jahat mengembun di pedang, dan aura yang tak tertandingi terpancar. Kalau begitu lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk mengambilnya. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh Chen Ye langsung keluar, di bawah kilat, seperti hantu. Pria berjas itu tampak acuh tak acuh, memandang Chen Ye yang bergegas masuk, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu sama sekali bukan lawanku, mengapa kamu harus mengadili kematian? Itu hanya benih jahat, bahkan jika kamu adalah orang pertama di Provinsi Jiangnan, kamu serendah debu di mata keluarga Jiang. Kembalilah. Pria berjas itu menutup matanya, dan kemudian tiba-tiba membukanya. Momentum yang sangat kuat keluar dari tubuh. Harimau berbaris di pegunungan. Dengan raungan, pria berjas itu bergegas menuju Chen Ye. Ini adalah seperangkat seni bela diri tingkat lanjut, sangat mendominasi. Dengan satu pukulan, dia menuruni gunung seperti harimau, mengaum di hutan. Jika Anda berkultivasi secara ekstrim, Anda bahkan dapat membuka gunung dan memecahkan tanah. Ledakan. Dengan pukulan ini, kekuatan mengerikan itu meledak. Dalam sekejap, pria berjas itu berubah menjadi harimau yang ganas, seolah merobek dan melahap Chen Ye. Ledakan. Kedua kekuatan tiba-tiba bertabrakan, dan Chen Ye hanya merasakan gelombang udara yang sangat kuat datang. Kekuatan pedang pembunuh naga telah sepenuhnya dinetralkan. Chen Ye mundur 3 langkah, dan pria berjas itu juga mundur 3 langkah. Yang terakhir memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Hah? Kekuatan ini. Kamu sedikit lebih kuat dari yang kukira, menarik. Namun, tidak peduli seberapa kuat kamu pasti akan mati. Jika aku membunuhmu, kamu mungkin dihargai oleh keluarga Jiang. Di Jalan Wangquan, ingat, orang yang membunuhmu bernama Jiang Biawang. Jiang Biawang memarahi, dan jas di tubuhnya meledak. Itu bahkan memperlihatkan gelang baja di lengan kanannya. Dia meraih 5 jarinya di udara, dan mutasi itu menonjol, dan sepasang sarung tangan baja muncul di tangannya. 5 jari digantikan oleh tajam dan dingin. Sekali terkena sarung tangan baja ini, Anda pasti akan mati. Bitch, nikmati keputusasaan. Jiang Biawang menekuk lututnya, lalu meledak, dan datang ke Chen Ye dalam sekejap mata. 5 jari baja memancarkan cahaya dingin, dan seluruh tubuh berguling dengan energi. Momentumnya seperti pelangi. Chen Ye merasa ada sesuatu yang salah, dan meskipun dia melangkah mundur, sebuah lubang masih terbuka. Haha. Benih buruk, bagaimana rasanya? Jiang Biawang mengumpulkan kelima jarinya dan meninju Chen Ye. Dalam keputusasaan, Chen Ye hanya bisa melonjak dengan kemarahan yang sebenarnya dan meninju dia. Angin tinju bersiul, dan dedaunan di sekitarnya berterbangan. Dengan pukulan ini, setiap potongan daging dan darah di tubuh Chen Ye bergetar. Tulang seluruh tubuh juga gemetar samar. Semua kekuatan dimobilisasi dengan sempurna dan dicurahkan pada pukulan ini. Bang! Kekuatannya sangat keras, menyebabkan hembusan angin. Gelombang udara yang menakutkan meledak, dan seluruh dunia tampak terkejut. Chen Ye hanya merasakan sedikit mati rasa di lengannya. Pada saat ini, suara lelaki tua berjubah hitam terdengar di telinganya. Ada yang salah dengan sarung tangan itu, jangan gunakan energi sejatimu, gunakan darah di tubuhmu. Padatkan naga darah. Aku akan memberikan kamu kekuatan. Mata Chen Ye membeku, darah melonjak ke seluruh tubuhnya. Cahaya merah berkedip. Jiang Biawang berubah menjadi harimau yang ganas, seperti raja dunia. Dalam aumannya, dia seperti harimau ganas, menunjukkan cakarnya yang tajam. Momentumnya sangat menakutkan.
Jiang Biawang menunjukkan senyum mengerikan di sudut mulutnya, melihat bahwa dia akan menyentuh Chen Ye dengan satu pukulan. Dia sangat bersemangat. Dia bahkan memikirkan adegan membawa kepala Chen Ye kembali ke rumah Jiang. Orang tua itu sangat membenci keluarga ini, mungkin dia membunuh Chen Ye, dan dengan batu roh ekstrateritorial ini, statusnya di keluarga Jiang pasti akan meningkat. Benih yang bagus, mungkin juga memberitahumu satu hal lagi. Ketika kamu lahir, aku mengambilnya dari ibumu dengan tanganku sendiri. Permintaan ibumu benar-benar konyol. Jika bukan karena kamu, dia tidak akan bisa untuk tinggalkan keluarga Jiang. Wanita seperti ini menyebalkan. Begitu kata-kata ini keluar, mata Chen Ye penuh amarah. Naga akan mati jika menyentuh sisiknya. Dan orang tuanya adalah sisik terbalik Chen Ye. Kemarahan membutuhkan darah untuk membasuh. Ledakan. Naga darah yang menghilang tiba-tiba mengembun, mungkin karena kemarahan Chen Ye. Kali ini naga darah mengembun lebih besar. Kehendak kematian yang sedingin es menutupi penonton, dan bahkan ada salju di sekitarnya. Membakar surga palm. Chen Ye meraung, dan telapak tangan yang menyala tiba-tiba terbentuk. Saat telapak surga yang terbakar meledak, dalam sekejap, embusan angin melonjak, dan ada semburan raungan di udara, seperti ledakan guntur yang dalam. Bergulir dengan gelombang udara yang seperti substansi, telapak tangan ini tanpa ampun langsung menuju Jiang Bie dan membuang muka. Pada saat ini, mata Jiang Biawang ngeri. Kecepatannya bahkan lebih lambat. Karena dia melihat seekor naga darah berputar-putar di sekitar pemuda di depannya. Naga darah sangat mengesankan, dan mata yang dingin tampaknya menghancurkan segalanya. Bagaimana bisa? Dia ingin menarik tinjunya, tapi sudah terlambat. Bang! Setelah beberapa saat, ada suara tabrakan yang membosankan. Apa? Itu disertai dengan teriakan yang menusuk hati. Retakan! Saya melihat sarung tangan baja Jiang Biawang benar-benar hancur. Seekor naga darah tampak bergerak di lengannya. Tidak hanya sarung tangan itu pecah, tetapi tangannya juga dipatahkan secara paksa oleh telapak surga pembakaran Chen Ye. Setelah itu, pukulan Chen Ye bahkan lebih kuat dan mendarat di tubuh Jiang Biawang. Kakak. Tulang hancur, darah berceceran. Waktu sepertinya membeku. Tubuh Jiang Biawang terbang keluar dan jatuh ke tanah. Bumi bergetar, dan lubang yang dalam tiba-tiba terbentuk. Bagaimana? Mata Jiang Biawang seperti keluar, kepalanya berdarah, seluruh tubuhnya berkedut, dan dia merosot ke tanah dengan lemah, berkata dengan susah payah. Bab 316. Pada saat ini, dia menemukan bahwa kekuatan lawan tiba-tiba meningkat. Kuncinya adalah apa yang terjadi pada hantu naga darah? Bukankah ini benih jahat Fangen? Bukankah itu sampah terkenal di Jiangcheng? Bahkan jika dia melangkah ke seni bela diri kuno, itu tidak akan terlalu menakutkan. Segera, Chen Yi datang kepadanya, dan pedang panjang yang sangat dingin ditempatkan di leher Jiang Biawang. Jiang Biawang melihat sepasang mata yang sangat dingin, yang membuat jantungnya berdebar dan panik. Kamu, siapa kamu? Jiang Biawang berkata dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa pedang panjang secara bertahap memotong lehernya. Jika dia masuk lebih dalam, aorta akan pecah dan dia akan mati kehabisan darah, tidak dapat kembali ke langit. Naga darah di belakang kunci Chen Ye menatapnya. Ini membuat Jiang Biawang gemetar sedikit di dalam hatinya. Seolah-olah, sebelum momentum ini, dia menjadi debu. Perbedaan antara keduanya jelas. Keringat dingin langsung membasahi punggung Jiang Biawang. Jiang Biawang ingin menggunakan teknik rahasia keluarga Jiang untuk meninggalkan tempat ini, tetapi ternyata tidak mungkin, sebuah kekuatan menyelimutinya. Chen Ye, kamu dan aku dari keluarga Jiang, kamu tidak bisa membunuhku. Jiang Biawang hanya bisa mengatakan itu, tetapi pedang di tangan Chen Ye tidak bereaksi sama sekali, mengikis hidupnya selangkah demi selangkah. Kamu salah, aku bukan keluarga Jiang, aku tidak di masa lalu, aku tidak sekarang, dan aku tidak akan berada di masa depan. Awalnya, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi jika kamu mengatakan apa yang terjadi saat itu, aku tidak bisa menahanmu. Suara acuh tak acuh Chen Ye jatuh, tanpa emosi sedikit pun. Detik berikutnya, cahaya dingin menyala. Apa? Segera setelah itu, ada teriakan yang menusuk. PFFT. Darah disemprotkan, dan kepala Jiang Biawang langsung terpenggal. Menjadi mayat tanpa kepala. Chen Ye ingin bertanya kepada Jiang Biawang tentang keluarga Jiang, tetapi dia sudah merasakan beberapa napas datang ke arahnya. Jika dia tidak melakukan apa-apa, mungkin sudah terlambat. Tanpa ragu-ragu, kaki Chen Ye mengembun dengan energi yang menyebalkan, dan langsung menuju ke batu roh ekstrateritorial di tengah mata formasi.
Menyebarkan 5 jarinya, dia langsung memegang batu roh non-teritorial di telapak tangannya. Sensasi terbakar yang kuat bahkan membuat telapak tangan Chen Ye sedikit berbau terbakar. Pada saat ini, dia tampaknya sedang memegang massa magma yang dipenuhi dengan energi spiritual. Letakkan semuanya. Pada saat ini, suara melengking terdengar. Lebih dari selusin napas yang sangat kuat jatuh langsung. Selain dari Biro Seni Bela Diri Huaxia, ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik top di Provinsi Huian. Pada saat ini, mata mereka penuh amarah dan berapi-api. Bagaimanapun, semua orang menganggap benda ini sebagai harta mereka, tetapi sekarang Chen Ye telah memimpin, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Chen Ye mengabaikan sekelompok orang dan langsung melemparkan batu roh ekstrateritorial ke kuburan reinkarnasi. Melihat hal-hal di tangan Chen Ye menghilang, pembangkit tenaga listrik teratas itu menciutkan mata dan memarahi. Nak, di mana kamu menyembunyikan hal-hal ekstrateritorial? Cepat dan serahkan. Salah satu dari mereka bahkan menunjukkan pedang panjang, dan pedang itu menunjuk langsung ke Chen Ye. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu tonton, anak muda. Serahkan barang-barang, dan kami bisa menyelamatkanmu. Chen Ye memasukkan tangannya ke sakunya, melirik kerumunan, dan bertanya, pertama datang, pertama dilayani, sejak saya mendapatkan bayinya, kualifikasi apa yang harus Anda ambil dari saya? Orang kuat yang menunjukkan pedang panjangnya mencibir, visi Provinsi Huian, dan itu jatuh di sini, itu harus disimpan oleh orang-orang di dunia seni bela diri Provinsi Huian. Saya belum pernah melihat Anda di dunia bela diri. Dunia seni Provinsi Huian. Cukup. Saya tidak ingin mengatakannya untuk ketiga kalinya, serahkan barang-barangnya, dan Anda dapat meninggalkan Gunung Qianjue hidup-hidup. Nada suaranya penuh keraguan. Segera, semakin banyak pembangkit tenaga listrik bergegas, dan kerumunan membentuk lingkaran, 100 orang. Itu bahkan benar-benar mengepung Chen Ye. Buat dia sulit terbang. Semua orang melonjak dengan napas, dan ada tekanan konstan untuk bergerak ke arah Chen Ye, tetapi mereka langsung diabaikan oleh Chen Ye. An Ruoying dan Juya juga tiba tepat waktu melihat adegan pedang terhunus ini. Ekspresi kedua wanita itu sangat berubah. Sudah mati, pria dengan pedang adalah kepala keluarga Zhang di Provinsi Huian. Dia sangat kuat dan memiliki hak untuk berbicara di daerah ini. Seorang Ruoying berkata tanpa sadar. Mengapa benda itu diambil oleh Tuan Ye? Dia sendirian, beraninya dia memata-matai bayi di depan begitu banyak orang kuat. Pembangkit tenaga ini jauh lebih kuat daripada Chen Bao. Xiaoya, cepat dan bujuk Tuan Ye. Juya menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, dia menjadi khawatir tentang Chen Ye. Provinsi Huian bukan Provinsi Jiangnan. Tidak ada jiwa naga di sini, dan tidak ada kekuatan lain yang bersedia membantu Chen Ye. Bagaimana Chen Ye bisa menghadapi begitu banyak orang kuat sendirian? Tapi tidak mungkin bagi Chen Ye untuk menyerahkan benda itu. Di pesawat, dia jelas merasakan tekad Chen Ye untuk memperjuangkan hal ini. Ingin Chen Ye menyerahkannya. Tidak diragukan lagi mulut harimau untuk dimakan. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, meraih pergelangan tangan An Ruoying, dan berkata dengan penuh semangat, Ruoying, apakah kita pacar yang baik? An Ruoying mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Kami sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Juya berkata lagi, Ruoying, saya tidak pernah memohon kepada Anda, tetapi kali ini saya harap Anda dapat membantu Tuan Ye. Anjia, yang memiliki banyak pengaruh di Provinsi Huian, pasti dapat membantu Tuan Ye berbicara. Tepat ketika An Ruoying hendak berbicara, beberapa sosok keluar dari kerumunan, pria paruh baya di kepala penuh dengan kumis dan keagungan. Ayah. Suara An Ruoying sangat ringan, dengan sedikit ketakutan. Pria berjanggut itu adalah ayah An Ruoying, An Sushan. Mata An Sushan tertuju pada Chen Ye, yang berada di tengah. Ketika dia mendengar suara itu, dia menoleh dengan tajam, menatap An Ruoying, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ruoying, mengapa kamu di sini? Kemudian dia memperhatikan Juya dan berkata, ini bukan tempat untuk kalian berdua datang, Pak Mansu, suruh kalian berdua turun gunung. Seorang lelaki tua datang ke An Ruoying dan hendak berbicara ketika An Ruoying berkata, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada ayahku. Ayah, anak itu adalah teman Juya, bisakah kamu membantu menyelamatkannya? Situasinya sangat berbahaya sekarang. An Sushan terkejut, memandang Chen Ye, dan berkata sambil mencibir, selama bocah itu menyerahkan barang-barangnya, orang-orang di dunia seni bela diri di Provinsi Huian tidak akan menyakitinya, tetapi jika dia tidak melakukannya. Saling mengenal, hanya ada satu cara untuk mati. Segera, dia menatap Juya dan menginstruksikan, Juya, karena anak itu adalah temanmu, kamu sebaiknya membujuknya. Jika ini terus seperti ini, anak itu tidak akan hidup selama 5 menit.
Wajah Juya menjadi semakin jelek, dia melangkah keluar, datang ke An Sushan, dan berkata dengan lembut, Paman An, benda ini ditemukan oleh Tuan Ye terlebih dahulu, mengapa dia menyerahkannya? Hal yang pertama datang dulu? Harus? An Sushan mencibir, dan suara agung keluar, Juya, ini adalah Provinsi Huian, bukan Provinsi Jiangnan. Selain itu, aturan dunia seni bela diri Tiongkok selalu menjadi aturan yang lemah, jadi sejak anak itu tidak memiliki kekuatan untuk menjaga harta ini, dia tidak pantas mendapatkannya.